Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam mengaji seni rupa. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan subtopik kita, yaitu ngaji kitab-kitab seni rupa mutakhir yang sudah diawali bukunya Kang Acep, Homo Artem, dan yang kedua bukunya Saudara Mike Susanto yang mengenai pelukis Jehan, dan yang ketiga saya akan membahas buku Pitamaha. Buku ini juga saya katakan buku yang sangat penting, ya sangat penting, mengingat kajian-kajian kesenirupaan dalam hal ini seni lukis, ya jarang sekali menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat interdisiplin. Kita tahu pendekatan interdisiplin dalam kajian seni itu masih relatif eh, belum banyak dilakukan oleh para peneliti dan bisa dibilang masih sangat muda. Karena biasanya kajian-kajian seni itu eh, rata-rata terjebak oleh pandangan-pandangan yang stereotip, yaitu perspektif estetik. Kemudian dengan hadirnya banyak ilmu pengetahuan di luar seni, ya, misalkan sosiologi, kemudian ekonomi, ya, bahkan termasuk ilmu pengetahuan eh, apa itu eksakta, ya matematika, termasuk natural science, ya, yang kemudian juga banyak dipakai untuk memahami kesenian. Nah, apa yang terjadi dari banyak perspektif itu, maka kemudian muncul temuan-temuan yang tak terduga. Nah, di dalam kaitannya dengan penelitian Saudara Kun Atnyana, ya, dengan mengambil objek Pitamaha, ya, apa yang kemudian menarik dari buku ini ketika Saudara Kun menggunakan pisau bedah dalam perspektif dua teori sosial yang sangat dikenal, yaitu teorinya Pierre Bourdieu dan Louis Althusser. Dan dua teori itu kemudian dikombinasikan, disatukan menjadi satu paradigma. Apa yang dimaksud paradigma? Paradigma adalah satu model, ya, model yang dipakai untuk memahami suatu gejala. Nah, model itu dibangun dari teori-teori, dan teori-teori itu yaitu meminjam teorinya Bourdieu dan teorinya Louis Althusser. Teori Bourdieu menjelaskan tentang teori tentang yang terkait dengan habitus, modal, ya, dan ranah, ya, yang kemudian itu dijadikan satu cara memandang gejala-gejala seni, ya terutama dengan objek Pitamaha. Sementara Louis Althusser itu sebuah teori yang banyak membahas tentang ideologi. Bagaimana ideologi bekerja, ya, yang sifatnya abstrak, ya, ideologi adalah sesuatu yang abstrak yang kemudian itu dijadikan sistem etik, ya, uh, bagaimana seharusnya melihat realitas, ya, dan kemudian masyarakat yang menggunakan ideologi itu, ya, mau tidak mau melihat sesuatu berdasarkan itu ideologi. Dan dalam kesenian, dalam konteks kesenian maksud saya, ideologi itu akan uh, menjadi lebih mengerucut lagi menjadi ideologi seni, dan mengerucut lagi menjadi ideologi estetik. Nah, ini yang ingin ditunjukkan Saudara uh, Kun Atnyana dalam penelitian disertasinya. Jadi buku ini hasil dari riset disertasi ketika Kun, Kun Atnyana mengambil program doktor di ISI Yogyakarta. Sebagai orang Bali, menurut saya, kajian tentang Pitamaha yang dilakukan Kun Atnyana ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dan apa
keuntungan ya, karena dia adalah orang Bali asli ya, di mana kultur Bali terutama kultur seni lukis ya, tradisi sampai kontemporer dia sangat pahami ya, dia lihat sehari-hari ya, baik tokoh karya ya, sejarah dan seterusnya dia baca dengan penuh kusuk ya, dan itulah yang kemudian membuat kajian uh, Kun Acana terhadap Pitamaha itu menjadi lebih banyak menemukan nuansa-nuansa di sana. Sahabat-sahabat semua, Pitamaha bagi saya adalah sebuah sebuah gerakan seni yang sangat penting ya, dikaitkan tidak hanya di seni rupa Bali tetapi juga dalam perspektif seni rupa Indonesia. Ini berbanding lurus dengan gerakan seni di Jawa yang kelahirannya juga tidak jauh-jauh dari Pitamaha. Kalau Pitamaha itu 1936, di Jawa ada gerakan yang kemudian namanya itu besar, bernama Persagi, Persatuan Ahli Ahli Gambar Indonesia ya, yang lahir sekitar tahun 1937-38, karena kelahiran Persagi itu dalam kitab-kitab sejarah ya sering dinyatakan dalam tahun-tahun yang berselisih gitu ya. Tapi oke lah antara tahun itu ya, 37-38 itu. Tapi banyak yang kemudian menyimpulkan di 1938. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau di Jawa Persagi lebih tercium atau terlihat kuat sekali aroma politiknya. Artinya gerakan itu lebih banyak dipicu oleh politik yang berkembang saat itu, yaitu politik kebangsaan, politik pergerakan dalam rangka menuju Indonesia merdeka. Sementara kalau Persagi, Pitamaha itu lebih terasa sekali sebuah gerakan kebudayaan. Ya, karena modal-modal yang ada di situ, terutama modal simbolik, modal kultural, modal sosial, dan kemudian juga modal religiositas ya Hindu Bali yang menjadi satu pilar-pilar di mana pertumbuhan seni Bali ya, tidak hanya seni lukis, seni secara umum, secara keseluruhan itu memang direkatkan oleh pilar-pilar seperti yang saya sebut tadi. Itu yang disebut dengan teori modal yang kemudian oleh Kun coba dijelaskan meminjam konsep teorinya Pierre Bourdieu. Sahabat-sahabat semua, perspektif interdisiplin ini sangat menarik dikembangkan dalam riset-riset penelitian atau riset atau penelitian terutama di tingkat doktor ya, karena cara mengungkapnya itu kalau menggunakan interdisciplinary studies, interdisciplinary approach ya, akan banyak mengungkap sesuatu yang sebelumnya belum pernah terungkap. Nah, sahabat-sahabat semua, kembali kepada persoalan Pitamaha ya. Jadi Pitamaha itu ya sebuah pertemuan dua arus ya, pertemuan dua arus barat dan timur atau modern dan tradisi ya, yaitu pertama yang barat direpresentasikan dua seniman yang saat itu tinggal di Bali, yaitu Walter Spies sama Rudolf Bonnet. Sedangkan yang arus tradisi atau kekuatan lokal yang kemudian didukung sepenuhnya oleh penguasa Puri. Kita tahu Puri adalah sebuah epicentrum, pusat perputaran gerakan, pusat energi budaya kultur di Bali. Bahkan sampai hari ini. Ya, apalagi dulu tahun 30-an tentu pengaruh Puri itu masih sangat kuat. Sangat kuat, dan itu terbukti Puri adalah tidak hanya menjaga tradisi tapi juga
melestarikan, mengembangkan, ya, dan eh, menjadikan tradisi itu terus hidup sampai hari ini. Dan sebenarnya membahas puri itu tidak boleh lepas dari membahas pura. Karena puri dan pura itu satu kesatuan. Ya, ketika kita memahami dua institusi itu, puri dan pura, kita baru memahami Bali. Ya, karena dua itu, yang satu merepresentasikan tata kelola pemerintahan, sosial, ekonomi, ya, budaya, ya, bahkan juga melindungi agama, menjadikan agama sebagai basis kultural, ya, itu atas dasar di dalam kekuasaan puri. Kemudian pura adalah tempat, ya, tempat di mana orang berada di situ di dalam satu kesatuan konsentris hubungan manusia dengan Sang Yang Widi, ya. Dengan demikian, uh, pura adalah sebuah semacam angsung, ya, ideologi, ya. Sementara puri adalah infrastruktur. Nah, saya melihat Pitamaha itu dimungkinkan oleh itu, ya, dimungkinkan oleh dua kekuatan itu, puri dan pura itu. Nah, dalam arti luas, pura itu juga sebuah kekuatan pengetahuan, ya, kekuatan ideologi, pengetahuan, dan praksis orang-orang Bali ketika memahami hidup ini. Ya, karena ajaran-ajaran Hindu Bali yang kemudian itu diajarkan di pura, ya, itu menjadi sebuah basis kehidupan yang tidak bisa dilepaskan. Karena itu membicarakan uh, tradisi Bali, ya, pasti tidak akan lepas dari dua itu. Nah, kembali dari kekuatan Puri itu, Puri Ubud yang dalam hal ini kemudian mempertemukan arus dari barat yang kemudian dipertemukan dengan pelukis-pelukis Bali yang sejak awal memang sudah tercekam menggunakan perspektif tradisi di dalam melukis, ya, yang karena juga pengaruh dari kekuatan visual dari tradisi menggambar wayang, ya, melukis wayang di Kamasan, yang kemudian lalu bertemu dengan barat, ya, yaitu dua pelukis itu, maka kemudian mendapatkan pengetahuan baru, yaitu pengetahuan anatomi, pengetahuan perspektif, lalu pengetahuan pencahayaan di dalam bentuk, ya. Akibatnya yang terjadi kemudian terjadi pembaharuan cara melukis, pembaruan cara merepresentasikan ide-ide visualnya di dalam tafril. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah perkembangan dalam modernisasi seni lukis di Bali saat itu. Nah, orang atau tokoh Puri yang kemudian menjadi sangat mendukung gerakan ini, yaitu yang pertama Cokorde Gede Rake dan Cokorde Gede Agung Sukowati. Nah, tanpa keterlibatan dua tokoh ini, saya kira sangat sulit dibayangkan akan terjadi pertemuan dua arus itu. Ya, karena modernisasi bisa terjadi apabila ada sikap terbuka menerima anasir-anasir dari luar, kemudian diolah ulang, ya, kemudian dijadikan suatu perspektif baru, world view, ya, world view itu bisa berkembang, ya, bisa menjadi sesuatu yang baru, ya, cara memandang dunia itu menjadi sesuatu yang yang baru apabila ada sikap terbuka, dan sikap terbuka itu ditunjukkan oleh dua tokoh Puri Ubud itu, maka sangat dimungkinkan terjadi pembaruan estetika di Bali saat itu. Nah, saya kira kajian-kajian seperti yang dilakukan saudara Kun Atnyana itu akhirnya banyak menemukan varian-varian yang sebelumnya belum terungkap, ya, tentang dasar-dasar kemunculan estetika baru, ya, dengan berbagai alasan historis, alasan sosiologis, antropologis, dan alasan
spiritualitas itu yang kemudian mengukuhkan Bali sebagai sebuah epicentrum seni rupa Indonesia yang berbeda dan luar biasa. Terima kasih, selamat membaca buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.